Di dunia sepak bola, satu kalimat bisa bikin legenda tersingkir dari pembicaraan. Franco Mastantuono, gelandang muda yang baru menginjakan kaki di Santiago Bernabeu, malah menyebut Messi, bukan Cristiano Ronaldo. Dan percaya deh, ini bukan sekadar jawaban polos. Semakin kita bongkar, semakin panas. Dan ya, agak kocak juga. Kamis, 14 Agustus 2025, Franco Mastantuono berdiri gagah di Santiago Bernabeu untuk pertama kalinya sebagai pemain Real Madrid. Transfernya udah diumumin sejak 13 Juni, setelah Madrid nebus klausulnya dari River Plate sebesar 45 juta euro. Kontrak? Langsung 6 tahun, tanda tangan mantap. Di hadapan kamera, dia senyum sumringah, berdiri di samping Florentino Perez. Dan ngucapin sumpah setia untuk klub, ini hari yang sangat spesial. Mimpi jadi kenyataan bergabung dengan klub terbesar di dunia. Saya akan memberikan segalanya untuk jersey ini. Hala Madrid. Sampai sini aman. Fans Madrid tenang, wartawan sibuk ngetik, semua normal, tapi itu. Sebelum sesi tanya jawab dimulai, seorang wartawan melempar pertanyaan klasik, siapa pesepak bola terbaik menurut Anda? Tanpa jeda, tanpa mikir aman gak nih, Franco jawab, bagi saya, itu Messi. Saya orang Argentina, dan buat saya, dia yang terbaik. Di markas Real Madrid, klub yang identik dengan Cristiano Ronaldo, sang mesin 450 gol, 4 Liga Champions, dan ikon yang bikin fans Madrid histeris, nama itu nggak keluar. Yang disebut justru rival abadi CR7, belum cukup sampai di situ. Franco juga milih nomor punggung 30, nomor yang dipakai Messi saat debut di Barcelona. Saya meminta presiden untuk nomor itu karena saya merasa ini spesial, katanya. Fans langsung nyambungin. Idola Messi, centang hijau, nomor khas Messi, centang hijau, ngomong Messi terbaik di Bernabeu, centang hijau, checklistnya udah lengkap. Tinggal ganti background stadion jadi Camp Nou, kelar. Media Spanyol dan Argentina langsung pasang headline besar-besaran. Marca, AS, sampai TEC Sports kompak ngambil angle yang sama. Messi terbaik, kata pemain baru Madrid. Di media sosial, lebih panas lagi. Ada yang bela, wajarlah di Argentina, idolanya Messi. Ada yang nyinyir, hari pertama di kantor baru, langsung puji bos kompetitor. Mantap. Bahkan ada netizen yang nyeletuk, welcome Madrid. Atau ke Camp Nou, bro? Di ruang ganti Madrid, kabarnya pemain senior santai-santai aja. Tapi beberapa legenda klub yang kebetulan hadir di stadion cuma geleng-geleng. Mereka tahu, di lapangan ini mungkin gak masalah. Tapi di mata fans, ini bisa jadi api kecil yang keburu nyambar sebelum sempat dipadamkan. Dan ternyata api itu makin besar setelah potongan video wawancara viral di TikTok dan X, Twitter. Dalam hitungan jam, views tembus jutaan. Captionnya, gak ada yang adem. Messi lebih baik dari Ronaldo, kata pemain baru Madrid. Ada lagi detail kecil yang bikin fans makin panas. Ketika Franco nyebut pemain Argentina yang pernah main di Madrid, dia sebut Di Maria, Higuain. Tapi nggak nyebut Ronaldo sama sekali. Ya, CR7. Legenda yang kalau di Madrid dibicarakan dengan nada hormat, hilang dari daftar. Di titik ini, banyak Madridista mulai bertanya-tanya. Ini kebetulan? Atau kode keras? Mungkin buat Franco, ini cuma kejujuran polos. Tapi di klub sebesar Madrid, dengan sejarah rivalitas segila ini, kata-kata itu jelas nggak bisa dianggap enteng. Kalau kalian di posisinya, berani nggak? Hari pertama bilang Messi terbaik, pakai nomor khas Messi, dan gak nyebut Ronaldo sama sekali. Apalagi di depan kamera, yang videonya bisa muter terus di timeline fans Madrid sebulan penuh. Pagi, Militao yang fisiknya luar biasa, Raul Asensio yang konsisten kayak alarm jam 6 pagi, plus Rudiger yang udah jadi tembok kokoh. Bahkan mereka baru kedatangan Dean Huijsen, bek muda asal Belanda yang potensinya cerah banget. Dari sisi logika, lini belakang Madrid udah aman lah, namun guys, Perez kayak nggak mau berhenti sampai di situ. Target mereka jelas, Ibrahima Konate dari Liverpool. Bek asal Prancis ini kontraknya bakal habis musim panas tahun depan. Awalnya Madrid pengen sabar, nunggu sampai kontraknya habis biar bisa dapat gratis. Tapi situasinya berubah drastis, perubahannya ini. Cepet banget, kayak ngecas HP yang lewat 1% tapi langsung full 100% dalam 30 menit. Kenapa tiba-tiba Madrid nggak mau nunggu lagi? Jawabannya ada di Anfield.
Liverpool sekarang lagi sibuk cari bek baru, kayak Marguehi sama Giovanni Leoni. Artinya, mereka bisa aja rela lepas Konate lebih cepat asal harganya pas. Dan timingnya krusial banget. Kalau Madrid nunggu terlalu lama, PSG bisa ikut masuk, dan pemain idaman ini bisa hilang begitu saja. Yang bikin makin panas, Liverpool sebenarnya masih mau perpanjang kontrak Konate. Tapi pemainnya terang-terangan bilang dia mau pindah ke Madrid. Di sisi lain, PSG juga ikut ngegoda. Jadi sekarang situasinya adu cepat antara Madrid dan PSG. Lo bisa bayangin kayak balapan jet privat. Siapa yang gerak duluan, dia menang. Di sisi lain, jangan sampai Rudiger ikutan sprint di lapangan sambil bawa koper, entar bisa kaget sendiri. Perez tahu, kalau ingin Madrid sukses, dia harus gerak sekarang juga. Makanya mereka siap lempar tawaran di kisaran 20-25 juta euro. Buat klub sebesar Madrid, ini harga masih aman dan masuk akal. Tapi buat Liverpool, minimal mereka dapat modal balik sebelum kontrak Konate habis, jadi win-win lah, masalahnya guys. Langkah ini nggak cuma soal beli pemain baru. Ada efek domino di ruang ganti, terutama buat Rudiger. Karena di balik layar, ada proyek besar yang lagi dijalankan Xabi Alonso, pelatih baru Madrid yang baru aja naik ke kursi panas Santiago Bernabeu. Xabi datang bawa misi berat, balikin kejayaan Madrid setelah musim lalu gagal di 3 ajang besar, kalah dari Barcelona di La Liga. Disingkirkan Arsenal di Liga Champions, dan keok dari PSG di Piala Dunia antar klub. Jadi setiap langkahnya, termasuk transfer, punya tujuan jangka panjang. Langkah awal Xabi, dia mau pastiin 2 bek senior, Rudiger dan Dani Carvajal, bertahan lebih lama. Padahal kontrak mereka masih sampai 2026, tapi Xabi udah minta perpanjangan minimal 1 musim lagi. Kenapa? Karena dia pengen kombinasi pengalaman dan energi muda di lini belakang tetap seimbang. Bayangin aja, campur kue tua sama frosting muda, biar rasanya pas. Maksudnya, timnya stabil. Sekarang bayangin skenario kalau Konate jadi datang. Lini belakang Madrid bakal penuh sesak sama nama besar. Ada Rudiger yang udah matang, Militao yang kuat fisiknya, Alaba yang komplet, plus Huijsen dan Konate. Buat Perez, ini strategi jangka panjang buat mengamankan masa depan lini belakang. Buat Rudiger, ini bisa jadi tantangan besar. Apalagi usianya udah 32 tahun. Rudiger mungkin senang punya partner sekelas Konate yang bisa bikin lini belakang Madrid makin solid. Tapi di sisi lain, muncul kekhawatiran posisinya bakal pelan-pelan digeser. Jadi, jangan kaget kalau Rudiger mulai ngecek Instagram Konate sambil mikir, ini beneran main bareng gue? Atau cuma buat foto profil FIFA? Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.